Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Inka Putri dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B angkatan 2020. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu input-output. Apa penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Input atau output. Input device yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan hasil pengelolaan data. Sistem input-output adalah perintah yang diinput ke dalam sistem komputer dan mendapat hasil outputnya setelah melakukan pemrosesan. Pembagian yang pertama ada external device. Operasi I/O dilakukan melalui perangkat eksternal yang menyediakan sarana pertukaran data antara lingkungan eksternal dan komputer. Kategori external device ada 3. Yang pertama ada human readable untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer, contohnya monitor, printer, dan keyboard. Yang kedua ada machine readable untuk berkomunikasi dengan sesama peralatan, contohnya hard disk, sensor, dan scanner. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu communication, untuk berkomunikasi dengan device di tempat lain atau dengan jarak jauh, contohnya LAN card dan modem. Pembagian selanjutnya ada I/O modules. Fungsi utama I/O modules yaitu satu sebagai kontrol dan timing, yaitu mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal dapat tersinkronasi. Yang kedua, komunikasi prosesor untuk mengirimkan data dan kontrol dari prosesor ke periferal. Yang ketiga, ada komunikasi antar periferal. Yang keempat, ada data buffering. Dan yang terakhir, ada deteksi error. Pembagian selanjutnya yaitu programmed I/O. Programmed I/O atau yang biasa disebut dengan polling merupakan salah satu teknik dari operasi I/O. Proses ini bermula ketika CPU melakukan pengecekan kepada modul dan menjumpai set instruksi yang berkaitan dengan modul I/O. Ketika CPU mengecek set instruksi tersebut dan menghasilkan error, maka CPU akan memproses dan menanyakan ulang kepada modul I/O untuk melakukan instruksi baru. Sebaliknya, ketika set instruksi yang dicek oleh CPU tidak mengalami error, maka CPU akan membawa word dari instruksi tersebut dan menuliskannya ke dalam memori. Klasifikasi instruksi I/O. Yang pertama ada instruksi kontrol, digunakan untuk mengaktifkan perangkat periferal dan menginstruksikan proses tugas yang akan dilakukan oleh perangkat tersebut. Yang kedua ada instruksi test, digunakan oleh prosesor untuk mengukur kondisi status modul I/O dan perangkat periferal. Yang ketiga ada instruksi read, perintah dari prosesor kepada modul I/O untuk membaca suatu data kemudian mengirimkannya ke dalam buffer internal. Selanjutnya ada instruksi write, kebalikan dari instruksi read yang dimana prosesor akan memberikan perintah kepada modul I/O untuk mengambil data dari bus kemudian dikirimkan kepada perangkat periferalnya. Pembagian selanjutnya ada direct memory access. Direct Memory Access atau yang biasa dikenal dengan DMA yaitu sebuah fitur dalam semua komputer modern saat ini yang memungkinkan perangkat untuk memindahkan blok data yang besar tanpa interaksi dengan prosesor secara terus-menerus. Fungsi dari DMA yaitu sebagai modul tambahan pada sistem bus di mana controller DMA mengambil alih tugas dari CPU untuk penanganan I/O. Cara kerja DMA yaitu yang pertama, CPU memberikan sinyal kepada DMA modul bahwa ada I/O interrupt. Yang kedua, DMA modul mengambil alih proses I/O, mengambil memori yang berkaitan dari CPU dan memasukkannya dalam address register di DMA. Selanjutnya, sementara CPU melakukan proses lain, DMA mengatur I/O proses hingga selesai dengan mengikuti pointer yang ada di register. Dan yang terakhir, register dan memori yang berubah dikembalikan pada CPU setelah I/O proses selesai. Jenis-jenis DMA. Yang pertama ada third party DMA untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Yang kedua ada first party DMA yaitu bus mastering DMA untuk melakukan operasi transfer data dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Pembagian selanjutnya ada interrupt driven I/O. Interrupt driven I/O merupakan arsitektur modul I/O yang bekerja pada CPU. Polling I/O digunakan CPU untuk menyelesaikan hanya satu tugas saja, yang mana prosesnya akan begitu lama karena belum bisa multitasking. Namun pada interrupt driven I/O, ketika proses lain yang ada masuk akan disanggah dan difilter proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang memungkinkan interrupt driven I/O bisa multitasking. Cara kerja
Perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan instruksinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Status prosesor berisi register yang dipanggil PSW atau program status word. Kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack control bersama informasi PSY. Selanjutnya, CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Selanjutnya ada Direct Access Chance. Untuk meningkatkan dramatis dalam kecepatan data untuk jaringan I/O, DME tidak dapat menyesuaikan skala untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Di bagian ini, kami akan menunjukkan bagaimana mengaktifkan fungsi I/O untuk memiliki akses langsung ke chance agar dapat meningkatkan kinerja. Teknik ini dikenal sebagai akses chance langsung atau DCA. Cara kerja lalu lintas masuk yang pertama yaitu NIC menerima paket Ethernet yang masuk. NIC memproses dan menghapus informasi kontrol Ethernet. Modul DME mentransfer data termasuk deskriptor paket ke memori utama. Ini juga harus membatalkan baris chance yang sesuai jika ada. Setelah sejumlah paket ditransfer, NIC mengeluarkan instruksi ke prosesor host. Inti memproses interupsi, menjalankan prosedur penanganan interupsi yang membaca deskriptor dan header paket yang diterima. Inti harus bekerja untuk membaca data dari memori utama ke dalam chance dan kemudian ke register inti. Perangkat lunak protokol dijalankan pada inti untuk menganalisis konten header TCP dan IP. Porsi data dari paket tersebut ditransfer dari buffer sistem ke buffer aplikasi yang sesuai. Cara kerja lalu lintas keluar. Yang pertama, menempatkan data dalam buffer aplikasi dan memberitahu OS dengan beberapa jenis panggilan sistem. OS memanggil proses TCP atau IP untuk membuat paket TCP atau IP untuk transmisi. Operasi output pun dipanggil. Modul DME membaca deskriptor paket, kemudian transfer DME dilakukan dari memori utama atau chance level terakhir ke NIC. Setelah transfer selesai, NIC memberi sinyal kepada pengemudi pada inti yang menghasilkan sinyal kirim. Setelah driver menerima pemberitahuan penyelesaian, itu membebaskan ruang buffer untuk digunakan kembali. Pembagian selanjutnya ada I/O channels and processor. Saluran atau channels adalah komponen perangkat keras independen yang mengkoordinasikan semua I/O ke satu set pengontrol. Sistem komputer yang menggunakan saluran I/O memiliki komponen perangkat keras khusus yang menangani semua operasi I/O. Prosesor saluran merupakan prosesor terpisah atau independen dan fungsinya terbiaya rendah. Evolusi fungsi I/O. CPU mengontrol peripheral secara langsung. Ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul I/O CPU menggunakan I/O terprogram tanpa menggunakan interrupt. CPU menggunakan interrupt menggunakan DME. Modul I/O ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri yang menggunakan instruksi tertentu untuk I/O tertentu. Modul I/O memiliki memori lokalnya sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Karakteristik saluran I/O. Saluran I/O mempresentasikan pengembangan konsep DME. Saluran I/O memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi-operasi I/O. Instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor yang terdapat dalam saluran I/O itu sendiri. Terdapat dua jenis saluran I/O yang pada umumnya dipakai. Yang pertama selector channel dan yang kedua multi-tapeless channel. Kategori saluran I/O. Yang pertama multiplexer yaitu saluran yang dapat dihubungkan ke sejumlah perangkat kecepatan lambat dan sedang. Ia mampu mengoperasikan sejumlah perangkat I/O secara bersamaan. Yang kedua selektor. Saluran ini hanya dapat menangani satu operasi I/O pada satu waktu dan digunakan untuk mengontrol satu perangkat kecepatan tinggi pada satu waktu. Yang terakhir ada block multiplexer, yaitu saluran ini menghubungkan fitur multiplexer dan selektor. Yang terakhir ada saluran IBM 370 I/O. Prosesor I/O di komputer IBM 370 disebut channel. Konfigurasi sistem komputer mencakup sejumlah saluran yang terhubung ke satu atau lebih perangkat I/O.
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.